Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma kfina bi halalikan haramik wa ghanina bi fadlik aman siwak. Qala Allah fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita. Karena demi Allah, tanpa memohon terus pertolongannya, kemudahannya, kemurahannya, niscaya kita menjadi manusia yang super sibuk terhadap dunia kita. Walaupun toh pada akhirnya lebih banyak dari manusia yang memburu dunianya tak kunjung puas atau tak kunjung cukup akan segala kekurangannya. Dan alhamdulillah, hari ini Allah cukupkan semuanya. Nikmat sehat kita punya, nikmat sempat juga kita ada, iman dan Islam insya Allah ada di dada. Okay? Alhamdulillah, Allah kumpulkan, Allah gerakan kita semuanya bermajelis ilmu yang insya Allah akan rutin kita laksanakan di setiap malam Kamis, okay? Di Al-Arafah. Dan di Al-Arafah kita membahas tentang akidah, terutama yang ada di fatwa tarjih, dikumpulkan di tanya jawab agama. Kalau ini kita masuk di Kitabul Iman, keluaran Majelis Tarjih tahun 1929, sehingga saya agak kesulitan bacanya karena ejaannya beda, ejaannya beda dengan yang sekarang. Misal wajib, ejaan dangu DJ wajib. Nah, dan itu agak kesulitan saya membacanya. Sekilas tentang apa yang kita bahas kemarin, terutama karena kondisi iman kita yang naik turun, kadang naik lebih sering turun. Nah, kita kemarin membahas hal itu. Namun sebelum kita membahas, tak lupa marilah senantiasa kita bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan cinta besarnya, kesabaran yang tiada batasnya, sehingga Islam sampailah ke tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan menjadikan Quran dan Sunnahnya menjadi sumber atau pedoman hidup kita, sehingga mudah-mudahan kita memantaskan diri kita terus-menerus menjaga diri kita dari perbuatan yang dilarang, untuk kemudian mudah-mudahan kita pantas berharap di yaumil akhir kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa juga, karena hari-hari ini lebih banyak kita sekali lagi tersibukkan oleh urusan dunia kita memohon perlindungan. Ihdinas siratal mustaqim paling tidak 17 kali kita minta dengan Allah, untuk Allah berikan tuntunan jalan hidup yang lurus saja, yang tidak berkelok-kelok, yang tidak nanjak secara ekstrim atau turun juga secara menukik. Jadi kita mudah-mudahan diberikan jalan yang lurus, yang tidak ada kezaliman di dalamnya, yang tidak juga ada kesesatan di dalamnya. Terus yang beriman, orang yang beriman semestinya jalannya nyaman, lurus, tidak berkelak-kelok, lurus mawon, santai mawon. Nah, kemarin kita juga menyinggung sedikit betapa kita manusia yang memang betul-betul mudah terombang-ambing. Lah maka Allah memperingatkan kita semua, wa ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna. Dan ingatlah ketika kami bangun bait itu, rumah Allah, kalau kita mungkin karena tidak dekat dengan Mekah, ya baitnya Allah ya di sini, di musola ataupun di masjid. Wa ja'alna baita mathabatan linnas, untuk kita berkumpul, manusia itu berkumpul, wa amna, dan aman di dalamnya.
Dan kita tahu masjid adalah sebaik-baik tempat di bumi, gitu. Namun hari ini masih belum juga di antara kita semuanya menganggap masjid adalah sebaik-baik tempat yang Allah cintai, gitu. Jadi kita mungkin masih memiliki satu kesadaran sholat oleh nang omah iki kita. Kemarin di Al-Ikhlas sedikit saya mengutip yang saya sampaikan di sana, yang ingin juga kemudian saya terbersit untuk menanyakan kembali di sini ya sini. Pangapunten nggih, sebelum kita masuk ke pembahasan boleh bertanya nggih? Boleh nggih? Kinten-kinten sholat jamaah niku wajib nopo mboten? Sholat jamaah, sholat fardu nggih, sholat fardu berjamaah di masjid niku wajib nopo sunah nopo kinten-kinten hukumnya? Sunah. Berarti teng dalem mboten napa-napa. Tapi kan juga ada satu riwayat kalau Nabi akan bakar rumah orang yang nggak mau berjamaah. Lah niku pripun? Sunnah bagi yang perempuan, wajib yang bagi laki-laki. Sunah bagi perempuan, wajib bagi laki-laki. Niki saya itu niki wajib. Karena faktanya kita menjumpai banyak teman kita, saudara kita yang belum beranjak dari rumahnya menuju masjid. Bahkan ada satu riwayat ketika ada seorang yang buta, ngapunten nun sewu, ketika minta rukhsah ke Nabi, bolehkah saya sholat di rumah? Boleh, gitu kata Nabi. Namun tidak begitu lama yang buta ini pamitan, terdengar suara adzan. Hal tasma', ditanya Nabi, apakah kamu mendengar? Iya, Nabi mendengar. Maka tunaikan panggilan itu begitu. Jadi ketika adzan kan panggilan sholat nggih. Nah, maka tunaikan panggilan itu. Maka nggak jadi dapat rukhsah, tapi kembali ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Nah, itu saking pentingnya berjamaah di masjid bagi laki-laki. Nah, kemudian hukumnya apa? Kan begitu. Ada sebagian ulama mengatakan wajib, pokoknya wajib. Ada sebagian ulama yang lain juga mengatakan hukumnya wajib tapi sifatnya kifayah, ngaten nggih. Kalau sebagian sudah ke masjid, berarti yang lain tidak terkena kewajiban wajib kifayah atau sebagian. Namun tetap Muhammadiyah mengambil satu sikap bahwasanya biarpun itu wajib kifayah, karena memang kalau wajib ain kan kalau tidak dilaksanakan berdosa nggih? Berdosa. Namun apakah ia berdosa untuk sholat munfarid atau sendirian di rumah atau berjamaah dengan istrinya atau anak perempuannya di rumah? Juga tidak. Karena ada satu riwayat ketika di sholat subuh, Nabi melihat ada beberapa sahabat yang di belakang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Lalu ditanya, kenapa engkau nggak ikut sholat berjamaah? Dijawabnya, saya tadi sholat di kendaraan karena rumahnya tidak di dekat situ, okay? Maka Nabi tetap menyuruh, maka ikutlah sholat berjamaah, tidak apa-apa, sebagai nafi'ah atau sesuatu yang bermanfaat. Jadi walaupun kita sudah sholat di rumah, kalau menjumpai kita ke masjid menjumpai orang sedang berjamaah, Nabi juga menganjurkan untuk turut berjamaah. Mungkin pemahaman kita kak nek wis sholat di rumah ya nang masjid usah sholat maning anu wis iki. Sini kok nggih. Tapi ini ada di fatwa tarjih yang ada di tanya jawab jilid kedua. Nggih, tanya jawab jilid kedua. Jadi ini sedikit informasi agar kita semuanya paham. Atau mbok menawi ada yang kerso nggih monggo untuk kemudian dilihat di YouTube. Nggih, insyaallah udah kita mulai dokumentasikan. Mudah-mudahan ini upaya kecil kita agar kita lebih mengetahui apa yang betul-betul menjadi akidah sebagian besar di kalangan kita, sehingga ketika ada perbedaan itu tidak menimbulkan nopo. Intinya mboten kagetan lah nggih. Beda sementing kaget, beda sementing kaget tidak usah. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kalau ini kita membahas untuk ketika iman kita turun,
Nabi ngendika akthiru min qauli la ilaha illallah nggih. Nabi ngendika untuk kita memperbanyak akthiru min qaulin la ilaha illallah, diperbanyaklah kita membaca la ilaha illallah. Ini saya sudah menulis di blog yang juga bisa diakses. Tentu ini pengajiannya yang nggak sempat ke musola mudah-mudahan bisa membaca di blog nggih. Blog niku nopo teng internet lah, biasanya nek umpamane teng WA nggih saged di-share linknya lah, karena Muhammadiyah mengacu betul kepada beragama yang berkemajuan nggih. Jadi mudah-mudahan yang memang betul-betul tidak atau belum sempat ditindak teng musola, insyaallah saged dipun akses teng website atau di YouTube kita. Nah ini saya masuk ke pembahasan akidah Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki pandangan akidah yang berlandaskan tauhid murni, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tanpa perantara, tanpa syirik, dan tanpa unsur mistik atau khurafat. Akidah Muhammadiyah sangat dipengaruhi oleh pemurnian Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang bertujuan mengembalikan umat kepada Islam yang benar, lurus, dan bersih dari bid'ah, tahayul, dan khurafat atau TBC. Ini biasa disingkat TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Prinsip utama akidah Muhammadiyah menegaskan keesaan Allah secara mutlak, baik dalam rububiyah atau kepengaturan ataupun uluhiyah dalam peribadatan, dan asma wa sifat atau nama dan sifatnya Allah. Menolak segala bentuk kesyirikan termasuk tawasul yang tidak sesuai syariat, kepercayaan kepada benda keramat, dan kultus individu. Dados teng Muhammadiyah tidak banyak yang kita panggil kiai atau yang sesuatunya nopo nggih yang bisa memancing atau menimbulkan pengkultusan. Jadi malah banyak dari Kiai Muhammadiyah itu menempelkan gelar profesionalnya, baik dokter atau profesor atau asisten profesor dan seterusnya. Jadi tidak ada pengkultusan individu ke Muhammadiyah untuk menghindari hal yang tidak diharapkan. Kemudian Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan atau sumber utama. Muhammadiyah tidak terikat pada satu madhab tertentu, tetapi mengambil dasar hukum langsung dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Jika ada ijtihad, itu dilakukan dengan kaidah yang kuat dan tetap dalam bingkai pemahaman ulama salaf yang lurus. Ketiga, menolak TBC, enggak mau nggih dipun bahas. Ning teng mriki memahami napa dereng nggih? Ngapunten tahayul napa nggih? Tahayul itu kepercayaan terhadap sesuatu yang sifatnya tidak masuk akal, nggih. Seperti percaya napa telepati kucing dadi pripun senika nggih. Atau waduh kucingnya ireng sisan menimbulkan napa nggih niku itu tahayul nggih. Kita betul-betul memerangi hal itu. Pokoknya tidak ada sesuatu itu mendatangkan mudarat atau manfaat kecuali dari Allah Ta'ala. Bahkan daun kering yang memang belum saatnya jatuh juga tidak akan pernah jatuh kecuali izin Allah. Kemudian Muhammadiyah juga memerangi bid'ah. Menurut Muhammadiyah, bid'ah adalah ajaran atau praktek ibadah yang tidak dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad, yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran atau hadis, seperti misal merayakan maulid Nabi dengan ritual tertentu. Kalau kita melaksanakan, kan Muhammadiyah juga ada perayaan maulid Nabi itu dalam rangka untuk sifatnya syiar, ijtihadiyah di situ, karena memang tidak ada larangan. Namun demikian kita juga tidak menginginkan perayaan itu ada ritual-ritual tertentu. Jadi lebih banyak diisi untuk syiar, ngaten nggih. Kemudian membaca doa-doa khusus yang tidak pernah diajarkan Nabi dalam sholat.
Nah, ini saya sertakan catatan, ada sedikit perbedaan pendapat tentang memandang bid'ah di kalangan para ulama. Terutama punten ini yang untuk contoh ulama Muhammadiyah dan saudara kita di NU nggih. Muhammadiyah lebih cenderung menolak bid'ah dalam ibadah nggih. Kalau di dalam ibadah betul-betul tegas Muhammadiyah nggak boleh ditambah-tambah ngaten nggih. Tapi di muamalah memang kita harus berinovasi terus menerus, artinya harus pembaharuan terus untuk menuju beragama yang berkemajuan. Sementara sedangkan NU misalnya membedakan bid'ah itu ada hasanah, ada dolalah begitu. Tapi kita di Muhammadiyah tidak mengenal itu nggih. Pokoknya kalau di ibadah tidak ada toleransi untuk ditambah-tambah ngaten nggih. Salat yes dicontohkan begitu ya, begitu saja. Kemudian terkait dengan berdoa, Nabi mencontohkan berdoa. Kemarin juga di Al-Ikhlas kita membahas ada satu pertanyaan, apakah ada tuntunan doa dipandu atau dengan suara yang keras. Kalau kita lebih memilih untuk tidak, jadi berdoa itu masing-masing dengan suara yang hanya bisa didengarkan sendiri. Ngapunten nek suara yang bisa didengarkan sendiri berarti lirik nopo lirik sangat nggih. Jadi tidak ada suaranya sampai itu saja sudah mengganggu. Lah ini tidak dianjurkan untuk demikian. Jadi Muhammadiyah lebih memilih berdoa itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri dengan suara yang pelan, bahkan hanya didengar sendiri. Nanti kresek nek di rumah penawang juga itu bukan memelankan suara, padahal hadisnya dalilnya untuk melemahkan suara, untuk memelankan suara agar orang lain tidak dengar. Ngaten nggih kirang langkung. Kemudian yang keempat, Islam sebagai pedoman hidup modern. Lah ini sikap Muhammadiyah nggih. Akidah Muhammadiyah tidak hanya berbicara soal keimanan, tapi juga bagaimana Islam harus diterapkan dalam kehidupan modern nggih. Karena ada satu hadis menyatakan seburuk-buruk umat adalah yang menarik dirinya dari yang sedang terjadi, begitu kurang lebih. Kalau kenapa kemudian Al-Quran itu mukjizat terbesar? Ini juga saya sudah membahas ini di sini. Dereng nggih. Kinten-kinten Al-Quran Bapak Ibu percaya kalau itu mukjizat terbesar? Percaya? Mboten membelah bulan yang terbesar. Kan mukjizat Nabi kan banyak. Oke, membelah bulan, dari kukunya keluar air. Tapi kenapa Al-Quran kok dinyatakan semua ulama bahkan menyatakan adalah mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad ya Al-Quran. Nah itu kenapa kok Al-Quran menjadi mukjizat terbesar? Tidak ada yang bisa mengganti. Mung mboten saged diganti dados terbesar. Nggih, izinkan saya sedikit memberikan alasan kenapa Al-Quran kemudian ditetapkan sebagai mukjizat terbesar, bahkan lebih besar dari yang lain yang ajaib-ajaib dulu. Terus Nabi Musa melemparkan tongkat membelah laut. Kan jane nek kedadosan dinten seni kan wih luar biasa nggih. Atau bulannya dibelah harus ini. Tapi kenapa hal-hal itu menjadi kecil kemudian ketika dibanding dengan Al-Quran? Ini salah satunya memang Al-Quran tidak bisa diganti dan dijaga betul kemurniannya. Ngaten. Dari pertama kali diturunkan 14 abad yang silam sampai hari ini tidak ada perubahan kecuali bentuk tulisan. Ngaten nggih, bentuk tulisan. Tapi semuanya sama. Nah, terkait dengan hal itu baik diuji secara medis, kan kalau ini saya juga sampaikan dari nutfah nih, Al-Mu'minun nih, di Al-Mu'minun, kemudian di Al-Hajj itu kan diterangkan proses pembentukan janin, embriologi, yang kemudian baru ditemukan oleh Kate Elmore, Dr. Kate Elmore tahun 1980. Kenapa Al-Quran kok berbicara detail sekali pembentukan janin?
dari nun sewu air mani bapak kemudian menempel di dinding yang kuat sulalatin kororin nggih, kororin makin kemudian jadi nutfah alaqah nggih, jadi daging, kemudian daging itu bersama tulang, tulang dibungkus daging lagi sampai intinya ditiupkan roh menjadi janin, menjadi embrio nggih, bayi, jabang bayi. Lah artinya di sini Al-Qur'an baru bisa dibuktikan itu 14 abad kemudian. Kan mengejutkan ya. Kalau orang barat bilang ini kitab buku-buku kuno, tapi kok sudah membicarakan pembentukan embrio, pembentukan janin. Kalau bukan dari yang membuat sang pencipta, nggak mungkin Nabi Muhammad yang dikenal tidak bisa baca, tidak bisa juga nulis, hidup di padang pasir, mung nopo angon wedhus domba, kok bisa secara detail menerangkan embrio. Jadi cukup mengejutkan gitu. Padahal teknologi belum sampai. Atau misal sedikit saya agak keluar dari topik nggih, ngapunten. Al-Idrisi kemudian Al-Biruni ahli geodesi. Geodesi niku pemetaan bumi, nggih, pemetaan bumi. Sampai orang barat yang tidak percaya tahayul saja bertahayul. Ini kalau nggak dibantu jin tidak mungkin begitu. Jadi petanya Al-Idrisi itu dianggap dibantu oleh jin karena tepat. Karena ukurannya tidak mungkin setepat itu begitu. Karena saat itu kan tidak ada satelit, nggih. Atau misal untuk pemetaan yang kecil menggunakan drone, itu juga belum ada drone. Nah, lantas bagaimana dia bisa memetakan sedemikian detail keadaan bumi begitu? Nah, beliau menjawab, saya membaca Al-Quran begitu. Karena Al-Quran kan untuk makiyah itu kan kisah-kisah, nggih. Karakteristik ayat yang turun di Mekah itu kan kisah-kisah. Lah mungkin memadukan dulu Zulkarnain dirangkai-rangkai, akhirnya dipetakan betul oleh Al-Idrisi, kemudian di era yang berbeda Al-Biruni juga dinobatkan menjadi ahli geodesi juga, ahli pemetaan bumi itu. Lah itu semua Al-Qur'an, diambil dari Al-Qur'an. Sehingga mau dikaji melalui ilmu apa saja, Al-Qur'an itu tidak pernah kurang atau tidak pernah cacat. Inilah yang kemudian masih terus banyak PR-PR untuk kita menggali Al-Qur'an sehingga bisa diejawantahkan dalam dunia modern sekarang ini. Dan Muhammadiyah alhamdulillah sudah mengeluarkan tafsir Quran namanya Tanwir, okay? Baru 2 jilid alhamdulillah saya punya, itu perlu juga dikaji sehingga kita tahu Al-Quran ini mukjizat terbesar. Ngapunten, Bapak Ibu di rumah ada mukjizat terbesar itu? Wonten, di rumah ada Al-Quran? Ya. Tapi mboten nanti nganggep, ana mukjizat gede banget ki. Mboten nggih. Kesadaran itu belum terbangun nggih. Lah, ini kenapa saya mendorong anggap Al-Quran betul-betul mukjizat terbesar. Dan terus gini mau hati-hati sangat, temenan banget, fokus banget. Nah sendiri kan mau Quran selembar ngantuk nggih. Kinten-kinten wonten mukjizat ageng kok maca sedela ngantuk niku pripun? Kan seperti nggak nyambung ngaten. Sebagaimana kita takjub ketika mendengar satu kisah Nabi membelah bulan atau Musa lempar tongkat terbelah lautan. Takjub napa mboten? Lah nek ini Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang besar sekali, kedae kan takjube langkung ageng. Ngaten nggih. Niku Al-Qur'an nganti lebunen ora diwaca nggletak bae mboten dianggep mukjizat. Ini yang kadang saya malu nggih. Saya malu sekali rasanya. Nah ini saya mengajak kepada Bapak Ibu yang semoga senantiasa Allah rahmati, betul-betul sekarang ayo mari diketuk lagi hatinya. Al-Quran ini mukjizat terbesar terus niku. Lah, jadi ada perhatian, ada keingintahuan untuk lebih belajar. Sehingga mudah-mudahan tujuan dari Muhammadiyah beragama dengan berkemajuan itu tercipta kata niku.
Jadi kita tidak buta betul terhadap Al-Quran kita. Pernah saya ngetes di salah satu mushola, ngapunten sangat niki nggih, kula nyobi teng mriki sami napa mboten lha seniku. Jus ngamak riyin kan turutan nggih mboten ikra nggih. Riyin kula sinaune ngangge jus ngamak. Jus ama itu berapa surat? Mboten ngertos. Berarti sami nggih. Teng mriku nggih sami. Jus ngamak mboten ngertos surate pinten. Kelalen napa malah mboten ngertos belas. Jus ngamak kinten-kinten pinten? Wis debate mawon lah kinten-kinten. 29 30. 30 atau 39 gitu. Saya juga pakai ilmu kalau tidak salah gitu. Kalau tidak salah mbok menawi mangke malah kondur bukan dewek-dewek terus niku nggih dibuktikaken. Juz ngamal niku 37. 34-nya turun di Mekah. Berarti tergolong Makkiyah. Kalau yang 3 di Madinah tergolong Madaniyah. Lah karakternya itu beda. Nek teng Mekah niku tesis santai, berkisah dulu, nggih, berkisah dulu. Baru detail-detail hukumnya. Nah, ini yang kemudian saya juga ingin sampaikan di semua tempat, di berbagai kesempatan ingin saya sampaikan. Ajarkan anak-anak kita itu mulai dari hal-hal yang ringan dulu, yang menyentuh hatinya dulu, jangan detailnya. Karena kalau detailnya dulu yang diajarkan, maka pun mumetrin. Okay? Jadi diajarkan kisah-kisah dulu. Betapa pentingnya Al-Quran dulu. Lah ini kita di sini insya Allah saya berhusnudzon semuanya bisa baca Quran. Sakit nggak? Insya Allah sakit. Rata-rata bisa baca Quran. Ini pun sakit maos, buatan mentingna Quran. Nah niku. Sami mawon apa mboten kinten-kinten? Sing ora teng maca nek ora nemek kacan sing nggih wajar nggih. Lah kiye tayang maca ngletakna Al-Qur'an bae. Awang-awangan maca. Lah ini ada kesalahan atau mungkin ketidaktepatan dalam kita tarbiyah atau belajar nggih. Lah ini yang kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan adab, saya belajar adab itu 20 tahun, saya belajar ilmu hanya 10 tahun. Artinya adab memiliki peran 2 kali lipat daripada ilmu itu sendiri. Ngaten nggih? Ilmu ikroknya kan udah menguasai semua. Ning adab terhadap Quran yang enggak ada. Lah niki kan disami mawon. Lah maka mudah-mudahan mulai hari ini seterusnya kita lebih mementingkan adab dulu. Wong pun diparingi mukjizat paling gede sepanjang masa. Jenenge Al-Qur'an. Disepelekan nah niku kan nggih lucu jane nggih. Lah ini untuk kita bermuhasabah. Saya juga sedang malu sekali sama Allah. Wis digletaki Quran, dicetak apik-apik, mung digletak mawon. Makanya saya sekarang mulai menggali lagi. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya dulu mondok walaupun hanya sebentar. Hanya 6 tahun nggih, artinya MTS sampai dengan SMA, tapi Quran hadis riyin. Di Quran hadis misal berbicara zuyina linnas hubu syahawat, itu baru sadar di sini kena riyin mung dapal-apal tok ngapal mawon pun mumet cerai, tapi ndak diberikan dulu ki penting banget nggo pedoman uripmu ngemben ngoten niku. Lah ternyata ketika saya membuka lagi zuyina linnas hubu syahawati ayat napa teng surat napa kesupen nggih. Di Ali Imran nggih, di Ali Imran ayat 14 Allah pun ngendikan 14 abad yang lalu melalui nabinya. Allah ingatkan kita zuyina linnas hubu syahwat. Jadi ditetapkan memang kita itu bersyahwat sekali, bernafsu sekali terhadap dunia. Hubu syahwati minan nisa wal banin, dengan wanita dan anak-anak. Kita luar biasa cintanya. Kemudian konatir mukontoroti, dengan harta, minat zahabi wal fiddati, dari emas dan juga perak. Kemudian wal khailil musawwamati,
dengan kendaraan kalau sekarang. Kalau dulu kuda-kuda pilihan, kendaraan lah nek seniki mungkin kuda-kuda besi. Jadi kita sukanya minta ampun memang terhadap hal-hal itu. Kemudian wal an'am wal harth, dengan an'am itu ternak, dengan ternak. Kemudian pertanian, harth itu pertanian. Dzalika mataul hayatid dunya, itulah kemudian menjadi godaan lah, kebahagiaan, kegembiraan kita di dunia. Wallah indahu husnul ma'ab, Allah itu punya yang lebih baik daripada itu semua, kata seniku. Lah makanya kalau kita melihat musola-musola, masjid-masjid yang masih sepi, karena hubus syahwatnya belum ada di sini, masih di sana-sana. Lah maka saya menyeru terkhusus kepada diri pribadi saya, al-fakir, pokoknya sing penting ora usah abot-abot dhisik. Urung gelem salat ora usah salat dhisik. Sing penting wajibe dilaksanakan, digugurkan yang wajib. Tapi unggal dinane nang masjid. Kados niku kula, nggih, kula. Mbok mati ngesuk, kok mati nang masjid kan lebih apik. Kados niku. Saya mencoba mendorong diri saya untuk terus menautkan diri saya di masjid. Karena 7 golongan yang dinaungi Allah nanti di yaumil akhir adalah salah satunya yang hatinya tertaut di masjid. Lungas dela kepengin mari masjid maning, lungas dela kepengin mari masjid maning. Lah itu hatinya sudah tertaut. Lah ini adalah upaya-upaya kecil saya secara pribadi yang mudah-mudahan mampu menginspirasi Bapak Ibu semua, yang semoga Allah senantiasa rahmati. Jadi ayolah kita ikhtiar, pokoknya yang penting tautkan dulu ke masjid. Walaupun orang sholat mas, yes, pokoknya nanti kan Allah yang bimbing. Sing penting mari masjid disip, mari musola disip, kalau sini kemauan. Setuju apa betul? Setuju nggih? Nek nang masjid jagongan tok mas, ora apa-apa. Ngaten nggih, daripada ngobrolin nang omahe dewek kan juga nanti lambat laun cok malah gunjing. Masa nang musola gunjing? Gunjing apa bahasa Losarine? Glendengi ya kan, kata suki empuk boten patut, boten pas lah glendengi mongko nang masjid. Lah itu kan jadi upaya hal itu. Karena demi Allah ketika kita hadapkan kehidupan kita hari ini kepada satu hadis akhir zaman, bagaimana Nabi ngendika, dan hari ini sudah kelakon semua, sudah terjadi semua gitu. Yuktarul kadzib, banyaknya orang berbohong. Seniki unggal 5 tahunan kan wong goro akeh banget. Unggal 5 tahunan jare janji gue banyak janji. Kemudian yuklarul fitan, banyaknya godaan. Lah ini terkhusus ibu-ibu, karena kayaknya kalau bapak-bapak tidak terlalu sering ningali belanjaan teng HP. Ibu-ibu niku bentuk kumah. Wah, apik maning. Godaan itu terus menerus. Lagi ngantuk, ono sing mbalangi panci apik maning iki. Kasine terus. Jadi godaan itu sudah tiap hari, tiap saat itu menggoda kita. Terus digoda. Makanya syahwat kita itu di luaran sana, bukan di masjid. Nah itu. Lah dengan banyaknya orang bohong, banyaknya yuktarul fitan, banyaknya godaan, kemudian yuktarul huruj. Mahwal huruj, kata sahabat yang lain. Huruj itu kekacauan. Kekacauan apa? Nabi al-qital, pembunuhan. Lah ini pun terjadi. Ana wong wadon ndelebokna napa drip. Wis macam-macam seniki, desa kena nang karung, desa kena nang koper. Ya Allah, pembunuhan hampir ada tiap hari teng YouTube niku. Macam-macam. Ini kayaknya tadi juga ada, tapi kalau langsung buang. Ya Allah, tiap hari kok ada pembunuhan, ini gimana sini kan? Lah, ternyata kejadian yang Nabi ngendika 14 abad yang lalu, 1000 lebih nih, berarti kan 1000 lebih tahun yang lalu itu ternyata di kehidupan kita terjadi. Lah, solusinya apa? Kemudian itu tadi wa'ij'alna baita matsabata linnas. Berkumpullah kalian di masjid untuk menghindari fitnah-fitnah itu, menghindari kekacauan-kekacauan itu.
kebohongan itu. Terus pun yang penting tautkan dulu hati kita di masjid. Orang kita manut kur jagongan tok nggih. Orang kita ngantuk nopo misal ngabari kancane nyongge peneman Budin arep teko masjid kok melu misal maaf teng masjid. Lah coba mari saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk menghidupkan kembali. Karena masjid atau musola itu kan selain Baitullah juga Baitul umat. Selain memang rumah Allah, paling tidak ada 25 fungsi masjid. Nasaruddin Umar menulis dalam bukunya, salah satunya menjadi pembinaan ekonomi umat. Bukan masjid dodolan juga tidak. Sebagaimana misal di wadahmu membuat warungmu, itu juga kami pelajari secara fikih, kita tidak jualan di masjidnya. Fikih masjid mengatakan ada wakif atau yang berwakaf, ada juga nadir, ada yang diamanai, pengeruntukannya untuk sholat. Nah ini fikih masjid. Alhamdulillah warungmu kan tidak menempati ruangan masjidnya. Kalau saya tidak salah itu beli Pak, yang samping itu beli dan juga peruntukannya bukan wakaf juga, wakaf untuk sholat, untuk masjid, untuk perluasan masjid. Artinya ada sutroh yang kuat, pembatas yang kuat, bahwasanya memang yang di bawah kok di samping itu memang bukan untuk sholat. Nah, itu jadi akhirnya kita manfaatkan untuk mencoba pemberdayaan ekonomi. Karena memang Abdurrahman bin Auf dulu mengorganisir kabilah-kabilahnya juga melalui di masjid. Walaupun nanti berdagang di Syam, berdagang di Syria, lah seperti itu. Salah satunya memang intinya kegiatan umat. Lah, yang kita lihat akhir-akhir ini memang lebih banyak, bahkan DMI menemukan satu fakta, Dewan Masjid Indonesia DMI itu menemukan satu fakta bahwasanya dari Sabang sampai dengan Merauke itu sudah 900.000 lebih masjid ataupun musola. Kalau sekarang itu kemarin kami pelatihan inisiasi Masjid Unggulan Jawa Tengah di Masjid 17 Purwokerto yang diadakan PWN pimpinan wilayah, menyebutkan malah sudah lebih dari 1 juta, lebih dari 1 juta musola masjid teng Indonesia tersebar. Nggih kados misal teng Losari, teng pundi-pundi wonten musola teng pundi-pundi rame insyaallah rame musolane. Paling boten kali sok lah kali sok insyaallah penuh insyaallah mudah-mudahan lah mulai hari ini penuhi musola, penuhi masjid karena ternyata ketika kita ke masjid kebahagiaannya malah lebih bisa didapat dibanding ngoyok-ngoyok sineng jaba kata seniku. Saya kurang lebih dari 2021 itu di masjid. Seorang ketang dewekan wis dewekan, anak kancane alhamdulillah, orang anak kancane wis tek niati. Terus niku mawon. Dados alhamdulillah radi istiqomah dari 2021 sampai sekarang. Dan mudah-mudahan mohon doanya ben niku lah mati sisa masjid niku. Artinya memang sebaik-baik tempat di masjid. Karena udah terlalu banyak orang sakit meninggalnya di rumah sakit. Kan masih jarang orang sakit meninggal di masjid. Mudah-mudahan meninggal sedang sujud, ya Allah. Kepengen apa betul? Ada juga orang yang sedang baca Quran meninggal, kan kayak ya Allah enak teman, urusan ngerepoti keluarga mati junun aja nih loh. Lah, walau kalau boleh ya jadi kepengen juga seperti itu. Meninggal dengan husnul khotimah. Karena kita akan minta didoakan seperti itu. Ngaten nggih. Nah, ngapunten ini jadi panjang banget ngene selingan. Nah, ini kita kembali ke pokok. Keempat hal tadi harus kelalen keempatnya napa mawon iki. Kula wasaken nggih. Saya singkat saja. Ada 4 di mana akidah
Muhammadiyah. Satu, sebagai tauhid itu sebagai keyakinan mutlak, nggih, baik di rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Ngaten. Baik di peribadatannya, kemudian di rububiyah itu di napa? Pemeliharaan, nggih, di pemeliharaannya, kemudian asma wa sifat, sifat-sifat Allah jelas ketauhidan kita murni. Allah Maha Esa, tunggal, enggak diperanakan dan juga enggak beranak. Nah, itu di Qul huwallahu ahad, nggih. Kemudian menjadikan Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Ini jelas. Kali nggih. Yang ketiga, menolak TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Lah tahayul gini ku sing kucing ireng gawe sial misal. Kalau khurafat kepercayaan misal orang kebal karena mangan gelo apa mboten. Itu khurafat. Atau agung sekti gara-gara nganggo ali-ali, itu juga tidak begitu nih, mentang-mentang nganggo ali-ali. Ndak begitu. Jadi kita tinggalkan semuanya, bid'ah khurafat kita tinggalin. Yang keempat niku Islam sebagai pedoman hidup modern, dan ini yang kita bahas tadi. Kalau memang yakin Al-Quran itu sumber untuk kemudian panduan hidup kita, anggap Al-Quran itu sebagai mukjizat yang terbesar, terbaik, terbesar, sehingga membimbing kita kepada kemajuan. Kudu kitab suwe ki jimat, mboten. Mungkin anu Quran cuman bahula disimpan gue pesugihan, kan juga tidak begitu. Al-Quran untuk dibaca, untuk diketahui, untuk menjadi pedoman hidup, bukan untuk jimat. Ngaten nggih? Ngaten nggih. Jadi keempat tadi sebetulnya bisa didapatkan dari 7 pokok ajaran dasar Muhammadiyah, atau dalam bahasa Arabnya Al-Usulul Sab'ah. Ini karangan atau ditulis langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, tendereng Usul Sab'ah, Al-Usul As-Sab'ah. Nek riyen kados iki mungkin wonten Pak ini. Dereng. Nggih, ini 7 pokok ajaran dasarnya Muhammadiyah niku teng Al-Usul As-Sab'ah. Jadi 7 dasar nggih, 7 pokok ngaten. Malah dereng nggih Pak. Dereng. Nggih, kesupen kata sugi nggih. Yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, nggih. Jadi ajaran pokok dasarnya Muhammadiyah itu Al-Quran dan Sunnah. Segala ajaran Islam harus kembali kepada 2 sumber tersebut. Yang kedua, Islam sebagai agama dunia dan akhirat. Mboten akhirat toh, dunia juga mengatur kita kepada kehidupan dunia yang baik. Dados Islam itu bukan hanya ibadah ritual, sholat dengklak-dengkluk tok kata seniku, nggih. Jadi terejawantahkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal saya pernah ngobrol nggih sesama takmir di Kalimantan, di kampung istri, yang menanyakan kok dilalain nih gara-gara media sosial nggih. Kan wonten ingkang nyuting masjid apik banget kayane. Nggih drone lah, kebetulan di sana melihat masjid Mas Agung apik banget gitulah kurang lebih ya. Gimana cara bangun nih mboten kula sing bangun, terus niku kula jawab. Lah kok sepertinya masyarakat kompak sekali berduyun-duyun untuk membangun masjid sedemikian megah begitu. Sementara teman-teman kita di sana membangun masjid 3 tahun kok butuh baik atas niku. Jadi saya ditanya, saya sampaikan karena alhamdulillah ya 5 soft itu minimal 5 soft itu 4-5 soft di Kalimantan. Jadi saya senang kalau jamaah di sana karena tiap saat ramai. Kalau kinten mau maghrib kali isya, karena saya datang pertama datang dilalui oleh jamaahnya teng waktu maghrib. Di waktu maghrib baru sempat berjamaah, ramai. Padahal ambek banget nih kok, ambek banget. Ini dereng diplester, nopo nembe cor-coran nih kok, terus masih berdebu. Mung digelari ini kok tok tiker sing gawan kok.
Terus lebune tesik kadang kecium juga. Ini karena ramai saya senang jamaah di sana. Nah, satu ketika ditanya, "Kiye wis bangun 3 tahun wis butuh baik kayak kiye." Lah saya jadi kembalikan. Nah, tadi sepertinya jamaah ramai gitu. Ya jamaah ramai kan nggak ada yang kaya. Bukan kayanya, saya bilang begitu. Coba kita bangun kesadaran bersama. Setiap orang satu kan sujud-sujud yang beriku sarang-sarang lam bangun semeteran ngedang terus niku napa tumbas keramike wong siji ya merono gawe siji. Jadi jamaahnya ya di masjid juga di pasar, karena dilale kalau walau alam di Melayu di sana itu banyak masjid yang berdekatan dengan pasar. Jadi masjid konsumsinya besar-besar lah, seberangnya itu pasar. Nah, saya tidak melihat jamaah masjid tadi berjamaah juga di pasar. Nek kempunten pasar pun dewek-dewek. Lah maksud saya, ayo semangat berjamaahnya tidak hanya di sini, tapi di luar sana. Kata niku bahu membahu, gotong royongnya, ukhuwahnya itu kerasa di luar, sehingga kita nggak mudah dipecah belah. Kata niku nggih. Misal ngapunten sangat, semua warung di Losari jualan produk-produknya siapa? Ngertos mboten sabune nggone sapa, odole nggone sapa. Nggih napa mawon? Ngene sinten? Nggih ngertose tumbas. Nek konsumen ngertose tumbas. Tapi kan bu odole sapa sing gawe? Sing gawe mboten nonton. Wong Islam kados sing ngedol wong Islam, sing tuku wong Islam, batine wong batine tuku wong sinten. Lah ini maksud saya, bagaimana konsep berjamaah di musola, di masjid itu dibawa di sana. Misal saya pernah satu ketika ngapunten ini kita berbicara muamalah. Satu ketika ada teman dekat-dekat rumah saya saja, jenengan si kepenak bali yang omah ya tayang urip kata seniku. Urip tak ora kudu latihan, mboten nonton kursusane kula kata seniku. Ora usah kursus be urip ya tetep urip biasa saja. Loh. Maksudnya jenengan kan tayang urip anu duwe skill kata seniku terus iku. Lah saya yakin yang bertanya juga punya skill, punya kemampuan. Lah kena angel sih kok Mas, sing dagang some wis akeh. Lah terus ya nyong tayangi gawe some nek mamane engko nyong gawe some ya saingan. Ndak gitu. Berarti betul-betul konsep jamaahnya itu enggak kita tangkap. Niki pun mlebet isa. Sekedap malih nggih rambut. Konsep berjamaahnya itu enggak hadir di hati kita. Ngapunten kalau kita jual some atau bikin some, karena rata-rata some nggih di Losari. Kebutuhannya napa mawon sih? Coba tepung, daging, kacang, cabe, kol. Kan sami mawon nggih. Kentang misal. Lah antara penjual A, B, C, D, E, F, G atau Z mawon ndian-ndiane nggih kurang lebih sama. Jadi kenapa kita berkonsentrasi pengen jual some, tuku tepungnya mbuh maring sapa. Tumas tepungnya teng sinten? PT Maning, PT sing duwe ora mungkin wong Islam sing jelas. Nek sugih-sugih ora mungkin wong Islam. Lagi kan kacau. Jajal ya wis jenengan ora usah gawe some sing ngapa? Gawe tepungnya. Nandur lomboke, nandur kacangnya dan seterusnya, sehingga ketika kita pengen bikin some hasil dari jamaah, hasil dari bahu tadi. Lah ini yang tidak hadir di tengah-tengah kita. Kita taunya saingan, berantem terus ini tok. Konsep jamaah itu hanya hadir cuma 5 menit. Itu saja di masjid dan itu sedikit. Aduh ya Allah ya Rabb. Wis jamaah iso mending kur 5 menit. Suwe-suwene bercerai-berai di luaran sana. Nang omahe dewek-dewek, kesibukannya dewek-dewek, bebannya dewek-dewek.
Mau sampai kapan? Kan ngaten nggih. Lah ini Muhammadiyah mencoba hadir menyelesaikan persoalan umat. Melalui mana? Saya bermohon kepada Allah melalui masjid ataupun musola. Ngaten nggih? Karena sudah adzan, ngapunten ini bila mana terjadi banyak kesalahan itu mutlak dari pribadi saya. Bila mana ada manfaat itu datang dari Allah Ta'ala. Ngaten, sekali lagi mohon maaf sekali kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.